Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya akan berbagi resep ide jualan yang menarik. Modalnya minim, hasilnya melimpah, dijamin rasanya enak, teksturnya juga lembut. Kali ini kita akan buat rainbow cake dengan frosting keju yang rasanya enak, manis, creamy, pokoknya lengkap deh. Rainbow cake ini enak banget dinikmati saat dingin ataupun hangat. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Siapkan 3 butir telur, kemudian 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet, serta seperempat sendok teh vanili bubuk. Jika ingin menggunakan vanila pasta juga bisa gunakan setengah sendok teh. Lanjut ini kita mix dengan kecepatan dari rendah ke yang tinggi, kurang lebih selama 3-5 menit, sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Ini kita mix sampai putih, kental, dan berjejak. Jika sudah, bisa dimatikan dulu mixernya dan disisihkan. Ratakan adonan menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram, boleh menggunakan tepung terigu protein sedang. Masukkan secara bertahap 2-3 tahap agar pencampurannya merata. Lanjut ini diaduk secara perlahan. Tambahkan lagi sisa tepung, kemudian diaduk sekali lagi. Kali ini saya tambahkan tepung dalam 3 tahap, dan di tahap yang ketiga saya selingi dengan menambahkan susu cair full cream sebanyak 70 ml. Jadi pencampurannya bisa lebih merata dan adonan tidak terlalu padat. Lanjut ini diaduk-aduk sampai merata. Setelah selesai bisa ditambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 70 ml. Bisa diganti dengan margarin yang dilelehkan sebelumnya dengan takaran yang sama. Lanjut ini diaduk-aduk sekali lagi menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, atau bisa juga dengan memutus adonan di tengah. Intinya adonan ini tercampur merata dan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Jika sudah benar-benar tercampur merata, ini akan kita bagi menjadi 5 bagian sama banyak. Setelah ditimbang, berat adonan ini adalah 600 gram. Berarti per warna atau per wadah akan mendapatkan 120 gram. Sebaiknya gunakan timbangan ya, agar nanti hasilnya nyaris sama karena ini adalah untuk dijual. Selanjutnya, kelima bagian ini akan kita beri warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Saya tidak memberikan pasta ya, agar tidak ada rasa pada setiap warna. Jadi untuk rasanya ini adalah rasa vanila dengan warna yang bermacam-macam. Oke, ini kita aduk dulu ya warna merahnya, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lanjut ini siap untuk kita masukkan ke dalam cup. Saya gunakan cup bulat tin wall ukuran 200 ml. Satu resep ini biasanya menghasilkan 12 cup. Jadi caranya ini kita sendokin satu persatu ke dalam cup. Saya mulai dengan warna ungu. Untuk memasukkan adonan ke dalam cup kita harus hati-hati dan harus bersabar. Lanjut timpa dengan warna biru, seterusnya ditimpa dengan warna hijau, kuning, dan merah. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya jika ditimbang beratnya adalah 50 gram. Saya ulangi sekali lagi ya, seperti ini caranya. Dan lakukan sampai semua adonannya habis. Kurang lebih seperti ini sudah selesai, kita bisa hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum dikukus. Adonan ini menghasilkan 12 cup plus 1 bonus cup kecil, akan saya jadikan nanti sebagai topping. Lanjut ini kita kukus dengan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini kukusannya sudah beruap banyak dan siap untuk digunakan. Masukkan cup berisi adonan dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Cukup gunakan api sedang cenderung kecil agar hasilnya sempurna dan matangnya merata perlahan. Ini hasilnya setelah 15 menit dikukus, hasilnya benar-benar mengembang sempurna dan bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Lanjut kukus sisa adonan yang masih ada. Nah ini sudah selesai semua ya, kita tunggu dingin dulu, nanti akan kita beri topping berupa frosting keju. Setelah dingin, ini sudah bisa kita beri frosting keju. Untuk frosting kejunya bisa cek pada kolom deskripsi, sudah ada keterangan link pembuatannya. Ini adalah frosting keju yang enak, creamy, buatnya gampang dan bahannya juga sedikit. Lanjut tambahkan di atas semua permukaan cake.
Untuk frosting keju ini sudah sering saya gunakan di beberapa cake sebelumnya, seperti rasa pandan, coklat, dan juga rasa stroberi. Bisa cek juga ya nanti di kolom deskripsi. Ini cocok sebenarnya untuk cake jenis apa saja. Rasanya enak, manis dan creamy-nya ini pas, jadi nggak bikin enek. Tambahkan di atas permukaan cake, tidak perlu banyak, kalau banyak nanti malah enek. Kemudian ratakan menggunakan sendok seperti pada video. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya ya, sudah bisa kita beri topping. Kali ini topping yang akan saya berikan adalah remahan cake serta parutan keju. Sebelumnya kita haluskan dulu cake yang ada di cup kecil tadi. Nah, ini cukup mudah, gunakan garpu saja seperti ini. Jika sudah selesai, bisa kita gunakan. Tambahkan secukupnya di atas permukaan cake. Tambahkan juga parutan keju kurang lebih sebanyak setengah sendok makan. Nah, jika sudah selesai, siap untuk dipromosikan. Bisa disimpan dulu di dalam kulkas atau mau langsung dinikmati. Ini dinikmati dingin ataupun hangat, sama saja sama-sama enak. Langsung saja ya kita review bagaimana rasanya. Saya ambil satu dulu karena saya pecinta keju, saya ambil yang topping keju. Saat disendokin seperti ini, berasa ini cake-nya lembut banget, warnanya juga cantik, tidak terlalu pekat ya. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya juga lembut, dan paduan antara cake dengan frosting keju ini cocok banget. Pokoknya ini nggak terlalu manis, nggak bikin enek, serta pas di lidah. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Wassalamualaikum.